dicatat bukan hanya dalam Bible, tetapi juga sumber non-Kristen, yaitu sejarawan Romawi abad ke-1 menyebutkan eksekusi Yesus di bawah Pilatus. Sejarawan Yahudi abad ke-1 juga menyebutkan Yesus yang disalib. Jadi bagi orang Romawi, penyaliban adalah hukuman bagi pemberontak atau orang yang dianggap ancaman politik. Jadi dari kacamata sejarah, penyaliban itu tidak akan politik Romawi atas desakan bagian pemimpin Yahudi. Begitu pula dengan rencana iblis maupun penyelamatan ilahi secara teologis. Nah, menurut Bible, bukan tafsiran Paulus, menurut Bible, kalau kita lihat langsung dari Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus ditangkap karena dianggap menghina Tuhan menurut pemuka Yahudi dan dianggap ancaman politik menurut Romawi. Nah, di dalam Lukas 22 nomor 3, Yudas Iskariot pengkhianat dalam Bible disebut ia dipengaruhi oleh iblis. Lukas 22 nomor 3. Nah, Yesus sendiri berulang kali menubuatkan bahwa ia akan disalib. Misalnya Matius 20 nomor 18 sampai 19, Yesus berkata, ia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan bangsa asing untuk disalib. Markus 8 nomor 31, anak manusia harus banyak menderita, ditolak, dibunuh, lalu bangkit. Maka Yesus berkata bahwa hal itu adalah bagian dari rencana iblis. Yohanes 18 nomor 11, cawan yang diberikan Bapa kepadaku, masakan aku tidak meminumnya. Matius 26 nomor 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus berdoa, mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Bapa dari penyaliban, rencana-rencana iblis menghasut Yudas. Yohanes 6 nomor 70, 71 sampai 72. Yohanes 8 nomor 44. Nah, apakah penyaliban ini rencana iblis atau rencana Bapa? Nah, itu yang kita harus ketahui. Iblis berperan melalui Yudas, kebencian pemimpin Yahudi, dan ketakutan Pilatus. Jadi iblis berusaha menghancurkan Yesus. Ah, iblis. Namun Yesus menegaskan semua itu bukanlah di luar kuasa Tuhan. Penyaliban Rasul dianggap jalan nubuat seperti yang di Yesaya tentang hamba yang menderita. Jadi jelas, menurut Bible dan menurut Yesus, penyaliban tentang dirinya adalah rencana iblis menurut Bible. Menurut sejarah Romawi ataupun sejarah Yahudi, penyaliban Yesus adalah hasil politik. Nah, gitu. Menurut sejarah Romawi ataupun sejarah Yahudi, penyaliban Yesus, negeri Romawi di Yudea sekitaran tahun 30 sampai 33. Begitu juga fakta penyaliban ini dicatat bukan hanya dalam Bible, juga dalam sumber-sumber seperti yang di sejarah Romawi abad pertama juga menyebutkan eksekusi Yahudi Yesus di bawah Pilatus. Begitu juga dengan sejarah Romawi abad ke-1 penyebutan Yesus yang disalib. Nah, begitu. Bagi Romawi, penyaliban adalah hukuman bagi pemberontak. Berarti menurut sejarawan, orang Yahudi dan orang Romawi, negeri Romawi, penyaliban Yesus itu adalah hasil politik. Nah, menurut dalam Bible, apakah penyaliban itu rencana Allah atau rencana iblis? Jelas, rencana iblis. Lukas 2 nomor 3, Yohanes 6 nomor
Matius 20 nomor 18 sampai 19. Kalau di dalam Bible jelas penyaliban itu adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Ya, ditambahkan. Bang Adit. Jangan juga kita keluarkan semua, nanti nggak ada outletnya yang naik. Kita simpan aja dulu yang lain-lain lagi. Kalau Bang, melenceng sedikit ya. Ya.